Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi bersama Bu Silvi dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke materinya. Disimak baik-baik ya, agar kalian paham dengan apa yang Bu Silvi sampaikan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar Pancasila dan lambangnya. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Kemudian, Pancasila itu digunakan sebagai dasar bangsa Indonesia atau dasar negara Indonesia. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam perilaku sehari-hari. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang terkandung adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian, untuk sila yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai yang terkandung adalah menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian, untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai terkandung yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai yang terkandung adalah menghormati hak dan kerja keras orang lain. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Sila yang pertama, contoh perilakunya adalah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Kemudian, contoh penerapan nilai sila yang kedua yaitu kita sebagai makhluk sosial itu harus saling menyayangi antar sesama. Contohnya adalah ada anak yang menyantuni orang yang kurang mampu, yang membutuhkan, dan juga ada anak yang mengunjungi temannya ketika sakit. Itu merupakan penerapan nilai sila yang kedua. Kemudian contoh penerapan nilai sila yang ketiga yaitu kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong merupakan contoh penerapan nilai sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian, contoh penerapan nilai-nilai sila yang keempat, yaitu kegiatan musyawarah. Dalam kegiatan musyawarah, seharusnya anggota musyawarah itu tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan nilai-nilai sila yang kelima. Di sila kelima ini kita itu harus berani untuk menolak suap. Kita harus adil. Contohnya itu adalah seorang polisi yang berani menolak suap. Kemudian kita juga harus rajin menabung. Kita tidak boleh hidup boros dan berfoya-foya.
itu contohnya adalah ada anak yang sedang menabung. Kemudian kita juga harus saling menghargai satu sama lain, kita harus saling kerjasama satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menyayangi juga. Itu adalah contoh penerapan nilai-nilai sila yang kelima. Kemudian coba anak-anak simak perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai perilaku Pancasila berikut ini. Nah, yang pertama adalah lambang sila yang pertama yaitu bintang. Nah, kita simak perilakunya. Nah, ada beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan memaksa seseorang untuk mengikuti agamanya. Kira-kira yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama, perilaku yang mana ya? Ya, betul sekali. Yang sesuai adalah perilaku beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang tidak sesuai yaitu memaksa seseorang untuk mengikuti agamanya. Selanjutnya adalah sila yang kedua yang dilambangkan dengan rantai. Contoh perilakunya adalah tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, terus tidak menghormati orang lain dan bersifat egois. Kira-kira perilakunya? Iya, betul sekali. Yang merupakan perilaku sesuai adalah tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian tidak sesuai adalah tidak menghormati orang lain dan bersifat egois. Selanjutnya, sila yang ketiga, lambangnya pohon beringin. Ya, itu adalah perilakunya. Kemudian, mana nih yang termasuk perilaku yang sesuai? Anak-anak tahu? Ya, betul sekali. Yang sesuai adalah ikut kerja bakti di sekolah dan suka gotong royong. Untuk perilaku yang tidak sesuai adalah tidak mencintai produk dalam negeri. Nah, selanjutnya sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Contoh perilakunya adalah tidak mau menghargai pendapat orang lain dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ya, yang termasuk perilaku yang sesuai adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Untuk yang tidak sesuai yaitu tidak mau menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh perilakunya lebih mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika di angkutan umum. Yang mana nih yang termasuk perilaku sesuai? Ya, betul sekali. Yang termasuk perilaku yang sesuai adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika di angkutan umum. Dan yang tidak sesuai adalah perilaku lebih mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan orang lain. Nah, itulah contoh perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah coba anak-anak perhatikan gambar peta berikut ini. Ini adalah peta negara Indonesia. Di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Indonesia itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga dengan selalu bersatu, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar negara kita tidak mudah terpecah belah. Nah, letak negara Indonesia itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kemudian letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Nah,
Letak Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian letak yang kedua yaitu letak astronomis. Letak astronomis Indonesia adalah letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu coba anak-anak perhatikan peta Indonesia berikut ini. Nah, coba perhatikan panah yang berada pada garis tersebut. Garis ini adalah termasuk garis bujur. Nah, apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi garis yang dari atas ke bawah ini ya adalah garis bujur, yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Yang semakin ke atas adalah kutub utara dan semakin ke bawah adalah kutub selatan. Jadi garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan panahnya, yang garis dari atas ke bawah ini adalah garis bujur. Garis bujur Indonesia yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian perhatikan juga garis yang berada pada panah ini adalah garis lintang. Garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Kalau garis bujur itu yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, kemudian kalau garis lintang itu garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Jadi garis yang dari atas ke bawah ini adalah garis bujur, kemudian garis yang dari membagi ini, yang dari kiri ke kanan ini adalah garis lintang. Nah, garis lintang Indonesia itu dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Maka letak astronomis Indonesia berada pada dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu merupakan letak astronomis wilayah Indonesia. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.